Nah berikutnya kami persilakan ada Ibu Sofia, betul ya? Boleh berdiri Ibu Sofia yang mana? Oke, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan Ibu. Alhamdulillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sofia dari Majelis Taklim Al-Hauriyah Jambi. Langsung saja Pak Kiai, saya tanya, di kampung saya itu ada seorang wanita. Ini anak dari kawan saya yang menyatakan sebagai wanita independen. Kalau laki-laki apa ya, laki-laki independen gitu mungkin ya. Pokoknya intinya mereka itu tidak mau menikah. Nah, yang ditanyakan oleh kawan saya, sebagai orang tua ini dosa atau bagaimana? Terus adakah solusi atau doa untuk wirid meluluhkan anak tersebut? Nah, sekian Pak Kiai, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana ketika ada seorang wanita yang menyatakan dirinya, memutuskan dirinya untuk tidak menikah, begitu ya. Silakan Kiai Wahab. Baik, terima kasih. Dari Jambi ya Bu ya. Ini saya mau kasih wiridan takut nggak bisa ntar. Mintanya doang kebanyakan. Baik, terima kasih. Rasulullah Muhammad SAW itu kan tadi saya katakan sebagai contoh uswatun hasanah. Kebanyakan orang takut menikah atau bahkan dia tidak mau menikah sebabnya karena khawatir laki-laki itu tidak bisa dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Satu, Allah berjanji di dalam Al-Quran, nahnu narzukuhum. Jangan takut nggak punya rezeki. Semut yang melata, binatang yang melata saja diberikan rezeki oleh Allah. Apalagi kita manusia pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Satu. Yang kedua, biasanya orang takut menikah itu dikarenakan adanya intrik di dalam rumah tangga. Dan itu biasa. Biasa Bu ya? Namanya orang baru menikah biasa sayang-sayangan. Udah 10 tahun anak udah 5 beda lagi. Betul apa betul? Nah, biasanya emang biangnya, biangnya. Penyebabnya karena ya satu faktor ekonomi. Kedua kadang-kadang ibu biasanya tidak memperhatikan terhadap dirinya. Waktu pengantin baru ibu-ibu sama suami ngomongnya ya. Nah, terus dandannya cakep di depan suami. Udah 10 tahun Masya Allah. Waktu pengantin baru mah bedak, parfum disemprot semua. Di depan suami minyak angin. Ini bikin trauma juga. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak mau menikah, maka dia dicuekin oleh Nabi nanti. Dicuekin dan tidak dianggap daripada golongan Nabi. Satu, apa sebabnya? Dikarenakan dikhawatirkan bahwa fitrah manusia itu harus menikah. Ada syahwat yang harus disalurkan. Dan itu harus disalurkan melalui pernikahan. Nanti tidak diakui sebagai umatnya Nabi, bahkan dikhawatirkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual. Dia tidak mau menikah karena dia tidak suka sama laki-laki, bahkan sukanya sesama jenis. Ini yang banyak terjadi para ibu. Maka sebagai orang tua apabila ada orang yang independen, orang yang gak mau menikah, ya merasa independen, dirinya sanggup dan mampu tanpa menikah pun dia bisa. Nah ini perlu diberikan nasihat. Wiridannya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma paksakeun. Udah siap-siap nulis tadi. Biar siap dipaksa gitu ya. Dipaksa aja. Ya, insya Allah doanya orang tua atau doa kerabat terdekatnya dimintakan doa insya Allah supaya dia bisa berubah pikiran dan diberikan nasihat. Bahwa menikah itu adalah sunnahnya Nabi agar punya anak keturunan. Dan ingat, anak keturunan itu penting. Pernikahan para Nabi itu doanya Nabi Ibrahim bahkan Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah karuniakanlah kepada kami dari pernikahan ini anak-anak keturunan yang soleh dan soleh. Karena anak-anak yang soleh itu nantinya mampu dan bisa mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh itu hasil pernikahan yang baik, orang tua yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleh, menghasilkan anak-anak yang soleh sebagai qurrata ayun, penghias mata kita. Bukan hanya penghias mata di dunia, tapi juga penghias mata di akhirat.
Dan hebatnya anak keturunan yang soleh itu mampu mengangkat derajat harkat orang tuanya. Yang seharusnya orang tuanya masuk ke dalam neraka sekalipun. Tapi anaknya jadi anak soleh, bergaul dengan orang-orang soleh. Mampu dan bisa mendoakan orang tuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai Quran, walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alastahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, yang berlaku soleh, keluarga yang soleh, anak keturunan yang soleh, maka setiap amalnya akan aku sambungkan kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Ibu, apa yang kita harapkan amal kita setelah kita meninggal dunia? Doanya anak yang soleh mampu mengangkat harkat derajat orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab. Tema atau judul yang menarik ini yaitu menikah adalah ibadah, jangan ditunda. Selain pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para jamaah, kita juga akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami.